Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, Ensiklopedia Islam Dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Pemirsa Khazanah, di abad ini manusia telah menemukan berbagai penemuan teknologi yang mencengangkan. Teknologi robot, teknologi informasi, teknologi transportasi, teknologi militer. Semua ini berkat proses belajar dan percobaan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Di bumi ini manusia tidak sendiri. Ada makhluk lain yang juga punya tugas dan kewajiban yang sama. Mereka itu adalah jin. Di antara makhluk halus ini pekerjaannya memang hanya menggoda manusia dengan cara apapun dan fasilitas apapun. Memang sejak penciptaan awal manusia, iblis sudah diberi kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia. Lalu apakah cara-cara yang ditempuh jin itu juga mengikuti perkembangan teknologi manusia? Mengingat misi hidup iblis dan setan adalah menggoda dan menyesatkan manusia. Sehingga muncul anggapan jika yang digoda sudah mencapai kemajuan teknologi seperti sekarang, tentu iblis dan setan yang bertugas menggoda dan menyesatkan telah menguasai teknologi yang lebih canggih lagi. Perlu difahami, dunia jin adalah dunia gaib. Hukum fisikanya barangkali memang berbeda dengan hukum fisika yang kita kenal. Sehingga kalau mereka mewujudkan diri di alam kita, kita akan melihat mereka tidak terpengaruh oleh gravitasi bumi. Juga bisa menembus benda-benda padat, termasuk bisa mengubah wujudnya sekehendak dirinya. Semua itu jelas tidak mungkin kita lakukan, sebab kita manusia ini adalah jasad nyata yang tunduk kepada hukum fisika yang berlaku di alam kita. Kita tidak bisa melawan gravitasi bumi kecuali kita mempelajari hukum-hukum fisika dan mempelajarinya turun-temurun hingga puncaknya kita bisa menciptakan teknologi pesawat terbang. Suara kita hanya dapat terdengar puluhan meter meski sudah berteriak-teriak. Lalu kita belajar fisika dan menciptakan teknologi, maka ditemukanlah pengeras suara. Dengan teknologi itu juga, kita bisa mengubah suara kita menjadi gelombang elektromagnetik berupa gelombang radio, sehingga gelombang itu bisa didengar lewat pesawat radio yang berjarak ratusan kilometer. Jadi karena keterbatasan diri kita dalam menaklukkan hukum fisika, maka terciptalah teknologi yang menggunakan diri kita. Tapi akan lain halnya dengan para jin. Kalau kita pinjam logika mereka, tentu mereka tidak membutuhkan radio, TV, sinyal GSM, GPRS, dan sejenisnya. Karena mereka tidak punya kendala dalam masalah jarak. Mereka bisa hadir di sekian tempat yang berbeda dalam hitungan sepersekian detik. Mereka bisa saling berkomunikasi jarak jauh dengan mudah. Sehingga secara nalar kita akan mengatakan bahwa mereka pada dasarnya tidak memerlukan teknologi karena tidak ada motivasi yang melatar belakanginya. Kalau mereka sudah bisa terbang, buat apa lagi mereka menciptakan pesawat terbang? Bukankah burung tidak pernah berpikir bagaimana untuk menciptakan pesawat terbang? Bukankah ikan paus di lautan juga tidak pernah berpikir bagaimana menciptakan kapal selam? Keduanya toh sudah bisa terbang tinggi dan menyelam di dalam lautan. Yang tidak bisa terbang dan menyelam ke dalam lautan adalah manusia. Tapi manusia dikaruniai akal untuk menundukkan hukum fisika. Maka terciptalah pesawat terbang dan kapal selam. Bukan saja jin tidak mengalami hukum fisika, bahkan jin juga bisa masuk dan merasuk ke dalam mimpi seorang manusia atau merangsek ke dalam alam kesadaran kita, termasuk ke dalam pandangan imajinatif seorang manusia, sehingga seorang manusia bisa menyangka bahwa realitas di sekelilingnya adalah wujud nyata, padahal hanya ilusi buatan jin. Tapi juga jangan lupa, jin juga mampu mengubah wujud benda-benda dan materi di sekeliling kita menjadi wujud lain. Misalnya, sihir jin bisa mengirimkan seonggok paku ke dalam perut seseorang, seperti yang kita sering lihat dalam kasus santet. Bahkan jin juga mampu melawan hukum fisika, sehingga seorang penari kuda lumping yang makan beling sama sekali tidak terluka ketika mengunyah pecahan piring dan gelas. Ketika tubuhnya dibacok puluhan golok, sama sekali tidak ada pengaruhnya. Bukan sekedar ilusi biasa, melainkan sesuatu yang nyata ada. Yang dikunyah itu memang pecahan kaca dan beling,
bukan kerupuk rasa tenggiri. Kalau kita percaya atas keberadaannya, bukan berarti kita harus takut atau menghambakan diri kepada kekuatan itu. Sebaliknya, kita meyakini bahwa kekuatan sihir semacam itu adalah sebuah kebatilan buatan jin dan setan. Sebenarnya kalau direnungkan, kekuatan dan kemampuan jin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Hanya saja mereka sudah dimasukkan ke dalam makhluk yang secara umum memang membangkang, sehingga kita diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi dunia mereka. Termasuk juga kita diharamkan untuk menggunakan kekuatan mereka, apalagi mempelajarinya. Wallahu a'lam. Pemirsa, semakin mendekatnya pemilu presiden, situasi di masyarakat menghangat. Berbagai hujatan dan kritikan selalu menghiasi media. Dalam agama, ini bukan persoalan biasa, tapi sangat besar. Mengapa? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, di masa depresi yang melanda Amerika pada tahun 30-an, Jerry Siegel mempunyai ide kreatif menciptakan seorang tokoh pahlawan anak-anak yang mempunyai kemampuan luar biasa. Tenaganya lebih kuat dari besi, bisa terbang dan asalnya dari planet lain. Maka bersama temannya, Joe Shuster yang pandai melukis, diciptakanlah untuk pertama kalinya gambaran manusia baja. Tetapi gambaran komik manusia super itu tidaklah begitu menarik. Kecaman dan kritikan diterima. Selama 6 tahun berturut-turut, komiknya ditolak di mana-mana, sehingga membuat sang pencipta komik patah semangat. Hingga akhirnya, puncak kehancuran mental Siegel dan Shuster terjadi saat keduanya mendengar ada editor dari Detective Comics yang membutuhkan komik. Lantas mereka pun mencoba menjual kepada mereka. Tapi saat membuka-buka dan melihat gambaran komik mereka, para editor pun tertawa dan berkomentar pedas bahwa komik mereka tidak masuk akal, tak akan ada yang percaya. Gambarnya pun murahan dan tak mungkin laku dijual. Maka karena sudah terlalu frustrasi dengan penolakan dan komentar pedas itu, Shuster dan Siegel akhirnya sepakat menjual komik serta segala hak ciptanya kepada Detective Comics senilai $130 Amerika atau sekitar 1,5 juta rupiah. Harga yang sangat murah. Anda tentu tahu komik seperti apa? Itulah tokoh Superman. Manusia Krypton dengan kemampuan terbang, penglihatan super, serta kekuatan fisik yang luar biasa. Di tangan orang lain, komik Superman menjadi begitu laris manis hingga difilmkan. Karakternya menjadi tokoh idola anak-anak hingga menghasilkan keuntungan berlimpah. Sementara Shuster dan Siegel, sang penciptanya, hanya bisa gigit jari dan hidup melarat. Lihatlah pengaruh kata-kata, lihatlah pengaruh ucapan. Karena ucapan tidak baik dan pedas menyakitkan, pencipta komik terkenal tak bisa menikmati hasil jerih payahnya, tapi semuanya justru dinikmati oleh orang lain. Lihatlah betapa kata-kata negatif pengaruhnya luar biasa. Sebuah penelitian mengungkap bahwa kalimat negatif memberikan efek besar terhadap otak. Dampak ini disebut negatif bias. Karena itu kritikan akan lebih membekas di ingatan dibanding pujian. Maka kita bisa bayangkan jika kata-kata yang tidak baik diucapkan oleh orang tua pada anaknya. Misalnya, kamu bodoh, kamu pemalas, kamu tolol, kamu suka melawan, kamu pembohong, kamu tidak berguna, dan ungkapan lain yang tidak baik tentu akan sangat membekas pada otak si anak. Kata-kata itu akan selalu diingatnya, hingga akhirnya dia akan mempercayai kata-kata dan merasa dirinya memang seperti yang diucapkan orang tuanya itu. Hal ini terbawa sampai dia besar nanti. Itu sebabnya Rasul Muhammad SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan akan bahaya dari ucapan jika tidak terkontrol. Jika kita tak bisa mengontrol ucapan kita, Rasul mengingatkan agar kita diam. Rasul SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Lihatlah, Rasul bahkan menyebutkan ucapan baik sebagai ciri dari orang beriman. Perkataan sangatlah mudah diucapkan. Siapapun bisa dan sangat mudah dilakukan tanpa hambatan. Karena lidah manusia memang tidaklah bertulang. Bisa diluruskan,
dibengkokkan ke atas, ke bawah, ke kanan, atau ke kiri, bahkan mudah dilipat. Lidah bisa mengucapkan dengan mudah perkataan yang lurus berupa kebenaran, semudah mengucapkan perkataan bengkok yang menyimpang dari kebenaran, seperti dusta, ghibah, dan fitnah. Itu sebabnya Rasul SAW sangat serius memperhatikan soal menjaga lidah dalam sabdanya. Barang siapa yang memberi jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada antara dua tulang rahangnya, mulut, dan apa yang ada antara dua kakinya, kemaluannya, maka aku menjamin surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Maka seorang muslim wajib menjaga lisannya, tidak boleh berbicara batil, dusta, menggunjing, mengadu domba, dan melontarkan ucapan-ucapan kotor. Sebab kata-kata yang merupakan produk lisan memiliki dampak yang luar biasa. Lihatlah perang yang terjadi hingga menewaskan ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, serta menghancurkan kehidupan. Terkadang terjadi hanya karena perkataan dan provokasi kata. Sebaliknya, ilmu pengetahuan lahir, tumbuh, dan berkembang juga melalui kata-kata. Perdamaian dan persaudaraan bisa terjalin melalui kata-kata. Kasus-kasus semacam ini mudah didapat dan banyak di depan mata. Proses bernegara kita yang kini tengah memasuki tahun politik menjadi perhatian kita umat Islam. Debat calon presiden yang digelar KPU menimbulkan reaksi luar biasa di media sosial. Namun yang menyedihkan, tak sedikit umat Islam yang karena beda pilihan saling caci, saling hujat, saling serang dengan kata-kata yang tidak pantas. Banyak orang yang tidak menyadari dampak luar biasa dari kata-kata, padahal Nabi SAW bersabda, sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang membawa keridhaan Allah dan dia tidak menyadarinya, tetapi Allah mengangkat dengannya beberapa derajat. Dan sungguh seorang hamba berbicara dengan suatu kalimat yang membawa kemurkaan Allah dan dia tidak mempedulikannya, tetapi ia menjerumuskannya ke neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Sebuah hadis hasan riwayat Imam Ahmad menyebutkan bahwa semua anggota badan tunduk kepada lisan. Jika lisannya benar, maka semua anggota badannya akan benar. Demikian pula sebaliknya. At-Thayyibi berkata, lisan adalah penerjemah hati dan penggantinya secara lahiriah. Karena itu hadis Nabi ini selaras dengan sabda Nabi yang lain. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan bila rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka berhati-hatilah jika bicara. Sebelum bicara, pikirkan dan renungkan sebelum berbicara. Jika baik, katakan. Sebaliknya, bila kata-kata yang ingin diucapkannya buruk, hendaknya ia menahan diri dan lebih baik diam. Perkataan bisa baik, bisa buruk, bisa juga pertengahan di antara keduanya. Bahkan perkataan baik boleh jadi tergolong perkataan yang wajib atau sunnah untuk diucapkan. Karenanya boleh atau tidaknya mengucapkan suatu kata tergantung pada isinya. Segala perkataan tentang hal wajib atau sunnah tentu termasuk dalam kategori perkataan baik. Sedangkan perkataan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut berarti tergolong perkataan buruk atau yang mengarah kepada keburukan. Oleh karena itu, orang yang berpotensi untuk berkata buruk, maka hendaknya dia diam. Imam Syafi'i menuturkan, jika seseorang hendak berbicara, hendaklah dia berpikir terlebih dahulu. Jika dia merasa bahwa ucapan tersebut tidak merugikannya, silakan diucapkan. Sebaliknya, jika dia merasa ucapan tersebut akan mendatangkan mudarat atau ia ragu apakah akan mendatangkan manfaat atau mudarat, maka hendaknya dia tidak usah bicara. Seorang muslim harus berpegang pada prinsip hidup harus produktif, mengais pahala dan kebaikan sepanjang hidupnya. Menjadikan semua gerak diamnya sebagai ibadah dan sedekah. Nabi SAW bersabda, dan kalimat yang baik adalah sedekah. Dan setiap langkah yang ia langkahkan untuk sholat berjamaah di masjid adalah sedekah. Dan menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Jangan mengutuk dan berbicara kotor, karena hal ini bukan masalah sederhana. Seorang yang sempurna akhlaknya adalah orang yang paling jauh dari kata-kata kotor, kutukan, sumpah serapah, dan kata-kata keji lainnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi SAW bersabda,
Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang to'an, pelaknat, juga bukan yang berkata keji dan kotor. Hadis riwayat Bukhari. To'an adalah orang yang suka merendahkan kehormatan orang dengan mencaci, menggunjing, dan sebagainya. Itu sebabnya Imam Nawawi rahimahullah menuturkan mendoakan agar seseorang dijauhkan dari rahmat Allah bukanlah akhlak orang-orang beriman. Sebab Allah menyifati mereka dengan rahmat, kasih sayang di antara mereka, dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Mereka dijadikan Allah sebagai orang-orang yang seperti bangunan, satu sama lain saling menguatkan, juga diumpamakan sebagaimana satu tubuh. Seorang mukmin adalah orang yang mencintai saudara mukminnya yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maka jika ada orang yang mendoakan saudara muslimnya dengan laknat, dijauhkan dari rahmat Allah, itu berarti pemutusan hubungan secara total. Padahal laknat adalah puncak doa seorang mukmin terhadap orang kafir. Wallahu a'lam. Pemirsa, bagaimana doa mudah dikabulkan? Orang tua juga perlu bakti pada anak. Nafkahi keluarga hukumnya wajib, tapi tak sekedar kewajiban. Nafkah itu berpahala besar. Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, tak sedikit orang tua atau suami yang begitu dermawan bersedekah kepada orang lain yang tidak mampu, tapi tidak demikian pada keluarganya. Mereka beranggapan bahwa bersedekah pada orang lain yang tidak mampu bisa menambah pundi-pundi pahala sebagai bekal akhiratnya. Tindakan ini memang tidak selalu salah, tapi kurang tepat. Karena jika demikian, seakan memberi nafkah pada keluarga itu seperti hanya kewajiban saja, tidak ada pahalanya. Padahal memberi nafkah pada keluarga, anak, istri, dan orang-orang yang berada dalam tanggungannya merupakan sedekah yang pahalanya paling besar dan paling utama, lebih besar dari bersedekah pada orang miskin. Nabi SAW bersabda, "Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak, dinar yang engkau sedekahkan kepada orang miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, pahala yang paling besar adalah dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, memberi nafkah yang merupakan kewajiban seorang suami atau ayah menjadi sedekah baginya. Artinya, meskipun memberi nafkah itu kewajiban, ia tetap mendapatkan pahala dari setiap nafkah yang ia keluarkan. Sedekah memang merupakan amal soleh yang berpahala melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti sebelum memberikan sedekah kepada pihak lain, maka perhatikan dulu hak keluarga. Karena memberi sedekah untuk orang lain hukumnya sunnah, sedangkan memberi nafkah kepada keluarga adalah wajib. Tentu tidak benar bila sunnah lebih diutamakan daripada wajib, dan pahala melaksanakan ibadah wajib itu lebih besar dari pahala ibadah sunnah. Oleh karena itu, harus ada skala prioritas dalam bersedekah. Bagi keluarga, tidaklah adil jika seorang suami lebih gemar bersedekah kepada orang lain, gemar memberi hadiah kepada orang lain, tapi pelit terhadap keluarganya, sehingga menelantarkan nafkah mereka. Inilah yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas yang sedang sakit, Sa'ad berniat menyedekahkan seluruh hartanya. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencegahnya. Beliau hanya mengizinkan mensedekahkan maksimal sepertiga hartanya saja, sisanya untuk keluarga yang ditinggalkan. Dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Dan segala yang kamu infakkan, maka hal itu adalah sedekah bagimu, bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir istrimu." Hadis riwayat Bukhari. Itu sebabnya orang tua harus memberikan nafkah kepada keluarganya dari harta yang halal. Bagaimana mungkin sedekah dengan harta haram bisa diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalagi setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Orang tua akan dimintai pertanggungjawaban tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya.
Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah. Kamu telah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Mereka berhak mendapatkan nafkah dari kamu dan pakaian dengan cara yang makruh." Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, agar doa lekas terkabul, banyak orang yang beranggapan bahwa doa harus dipanjatkan dalam bentuk permintaan yang spesifik dan detail. Bahkan kini para trainer dan motivator pun turut menganjurkan para audiensnya untuk meminta hal yang spesifik ketika berdoa pada Allah. Misalnya, jika kita ingin menjadi kaya, maka kita harus meminta kepada Allah secara spesifik dan dilakukan terus-menerus. Ingin memiliki kekayaan apa? Kapan targetnya, di mana, dengan cara apa, untuk apa, dan bagaimana pertumbuhan kekayaannya pada tiap interval waktunya, dan seterusnya. Semua itu disebutkan secara detail. Para motivator mengaitkan doa spesifik dengan hukum Law of Attraction, yaitu keyakinan bahwa manusia dapat mengubah kehidupannya hanya dengan memikirkan apa-apa yang dia inginkan. Padahal Al-Quran dengan tegas mengatakan bahwa tidak semua yang kita inginkan berakibat baik bagi kita. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita anggap buruk ternyata pada hakikatnya membawa kebaikan bagi kita. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ada sebuah kisah sebagai ilustrasi yang digambarkan ulama tentang cara Allah mengabulkan doa. Ada seorang ahli ibadah yang berdoa memohon kepada Allah agar dikaruniai 2 potong roti setiap hari tanpa harus bekerja, sehingga ia dapat dengan tekun dan khusyuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bayangannya, jika tak berpayah kerja mengejar dunia, ibadahnya akan lebih terjaga. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala punya cara dan skenario sendiri untuk mengabulkan doa orang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya dengan cara yang tak disangka-sangka. Tiba-tiba ia ditimpa fitnah dahsyat yang membuat dirinya masuk penjara. Subhanallah, ternyata justru di penjara itulah sang ahli ibadah ini mendapat jatah makanan dalam sehari 2 potong roti. Satu diberikan di waktu pagi dan sepotong lagi diberikan di waktu petang. Ia dapatkan roti itu tanpa harus bekerja. Hal ini sesuai dengan isi doanya. Di penjara itu pun ia memiliki banyak waktu luang untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dilakukan sang ahli ibadah ini? Dia justru sibuk meratapi nasibnya. Baginya, masuk penjara begitu menyakitkan dan penuh duka. Ia tak sadar bahwa masuk penjara adalah bagian dari doanya sendiri yang dikabulkan Allah. Lalu apa yang terjadi? Justru dia meratapi nestapanya dan tak pernah insyaf dengan kelakuannya sendiri. Kisah ini mengajarkan kita akan pentingnya berhati-hati dalam berdoa. Kita memang tidak dilarang untuk meminta apapun secara spesifik, sedetil-detilnya dengan ucapan dan bahasa manapun. Tetapi doa yang baik tetap ada adab dan etikanya. Sebab itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk berdoa dengan lafal yang singkat dan padat, tapi mengandung makna yang luas. Menggunakan susunan kata yang paling sederhana, sebagaimana keterangan yang terdapat dalam Sunan Abi Dawud dan Musnad Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan, Rasulullah SAW sangat menyukai berdoa dengan doa-doa yang singkat dan padat, namun maknanya luas, dan tidak berdoa dengan yang selain itu. Hadis sahih riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Al-Hakim. Di sini ada pelajaran mahal bahwa Allah lebih tahu dibandingkan kita tentang apa yang terbaik bagi kita. Maka alangkah lebih baik jika meminta yang terbaik menurut Allah. Sebab setiap pengabulan doa selalu diikuti dengan konsekuensinya. Maka jika kita meminta, mintalah yang terbaik pada Allah. Semoga Allah bimbing kita juga agar mampu menghadapi segala konsekuensi dari terkabulnya suatu doa. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, terkadang saat merasa jengkel karena melihat kelakuan anak yang kurang berkenan, orang tua sering berucap, "Anakku, mana baktimu?"
Ungkapan seperti ini kadang-kadang membangun pemahaman yang tidak berimbang pada orang tua. Mereka selalu menuntut agar hak agama ini terpenuhi. Bila tidak terpenuhi, selalu anak yang disalahkan. Memang benar, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi anak. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang terbesar. Tetapi jangan lupa bahwa Islam tidak melihat satu sisi saja, lalu melalaikan sisi lain. Islam juga mewajibkan bagi orang tua untuk berbuat baik kepada anak-anaknya dan juga tidak durhaka kepada mereka. Artinya, orang tua juga berbakti pada anak. Bakti itu harus dua arah, bakti orang tua pada anak dan bakti anak pada orang tua. Seseorang pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan mengadukan anaknya. Anakku ini benar-benar telah durhaka kepadaku. Umar bertanya pada sang anak, apakah engkau tidak takut kepada Allah dengan durhaka kepada ayahmu, nak? Karena itu adalah hak orang tua. Sang anak menjawab, wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga punya hak atas orang tuanya? Umar menjawab, benar, haknya adalah memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang bagus, dan mengajarkan Al-Quran. Sang anak langsung berkata, demi Allah, ayahku tidak memilihkan ibu yang baik. Ibuku adalah hamba sahaya jelek berkulit hitam yang dibelinya dari pasar seharga 400 dirham. Ia tidak memberi nama yang baik untukku. Ia menamaiku Ju'al, dan dia juga tidak mengajarkan Al-Quran kepadaku kecuali satu ayat saja. Ju'al adalah sejenis kumbang yang selalu bergumul pada kotoran hewan. Umar menoleh ke sang ayah dan berkata, engkau mengatakan anakmu telah durhaka kepadamu, tetapi engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia mendurhakaimu. Enyahlah dari hadapanku. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, menurut informasi dari Rasulullah SAW bahwa tubuh penghuni neraka akan menjadi sangat besar di dalam neraka. Di antara mereka ada yang datang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar yang telah mereka lakukan, dan juga ada yang datang ke hadapan Allah karena kezaliman, kejahatan, durhaka kepada kedua orang tua, dan dosa-dosa besar lainnya. Serta ada pula mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nabi-nabinya. Pada waktu penghuni neraka masuk ke dalam neraka, ukuran badan mereka besar sekali. Tetapi bagaimana bentuknya, tidak ada yang bisa memahaminya kecuali Allah sebagai pencipta mereka. Menurut Nabi SAW, jarak antara kedua bahu orang kafir yang masuk neraka adalah 3 hari perjalanan seorang penunggang cepat. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, geraham orang kafir itu atau gigi taring atasnya sama besarnya dengan bukit Uhud, dan tebal kulitnya sama dengan 3 hari perjalanan. Hadis riwayat Muslim. Keterangan lebih rinci disampaikan Rasul SAW melalui riwayat Abu Hurairah. Kulit orang kafir itu 42 hasta tebalnya, gerahamnya sebesar Uhud, sedangkan ruangan yang diperlukannya sama dengan jarak antara Mekah dan Madinah. Hadis riwayat Tirmizi. Tinggi gunung Uhud di Madinah setinggi 350 meter. Jika salah satu gigi gerahamnya saja sebesar itu, kita bisa bayangkan bagaimana besar mulutnya. Lalu mengapa ukuran mereka menjadi besar? Penambahan ukuran badan orang-orang kafir di neraka dimaksudkan agar menambah azab dan siksaan yang akan mereka terima nanti. Imam An-Nawawi menjelaskan, semua ini dimaksudkan untuk memperbesar penderitaan, dan semua ini bisa saja dilakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.